Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benda Hilmi Nazif dengan NIM akhir 035. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah atau memberikan pendapat mengenai artikel yang telah diberikan pada mata kuliah Hukum Pembangunan Keberlanjutan kelas G yang diperuntukkan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Tapi sebelum itu saya akan mencoba share screen agar kita bisa tahu pokok-pokok permasalahan apa yang perlu kita bahas pada saat artikel yang diberikan ini bertemakan mengenai target tujuan pembangunan keberlanjutan harus tercapai oleh redaksi 20 September 2023. Kebetulan pada artikel ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengingatkan terbengkalainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan dan ketimpangan melebar. Dan pada artikel ini, Guterres menyebutkan hanya 15% target tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau Sustainable Development Goals atau SDGs yang biasa kita kenal sesuai jalur misalnya mandek bahkan mundur. Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh dunia pada saat ini, mulai dari COVID-19 yang menghambat perekonomian serta ada perang Ukraina juga yang menghambat tujuan SDGs ini bisa tercapai. Dan secara global, PBB melaporkan capaian TPB hanya 12%, yang sesuai jalur, 50% lambat, dan 30% stagnan atau mundur. Tingkat tingkat kelaparan global tertinggi sejak 2005 dan perlu 286 tahun untuk mengatasi kesenjangan gender. Sepertiga negara berkembang mengalami krisis utang dan negara maju tak berhasil merealisasikan janji bantuan kepada negara berkembang. Bisa kita perhatikan PBB melaporkan hanya 12% saja yang pembangunan keberlanjutan yang sesuai jalur, 50% lambat dan 30% stagnan atau bahkan bisa mundur. Nah, bisa kita ketahui bahwa kelaparan yang terjadi di dunia ini memang sudah lama terjadi di Republik Kongo atau di Afrika, banyak anak-anak yang kekurangan gizi. Hal ini terlepas dari ekonomi mereka yang kurang, ke lapangan pekerjaan yang tidak memadai, dan eksploitasi alam oleh negara-negara maju gitu. Seperti bisa kita katakan memang sekarang negara itu sedang gencar-gencarnya memakai mobil listrik. Nah, mobil listrik itu ternyata bahan yang paling penting adalah batu kobalt. Batu kobalt itu 75% cadangannya berasal dari Republik Rakyat Kongo kalau tidak salah, dan mereka di situ berbondong-bondong untuk menambang secara mandiri. Bagi masyarakat yang kurang mampu, mereka menambang secara mandiri sehingga membuat lubang-lubang yang cukup hanya satu orang. Itu merupakan menurut saya itu hal yang sangat miris karena pertama keselamatan mereka juga terancam, dan kedua itu kalau misalkan sudah dapat batu kobaltnya tidak seberapa, tidak berbeda dari tambang-tambang yang besar gitu, seperti tambang-tambang yang ternyata sudah ada investasi dari negara-negara asing untuk menambang batu kobalt itu secara besar-besaran. Itu jomplang sekali penghasilan yang didapatkan dari tambang batu kobalt yang dilakukan oleh UMKM di sana atau masyarakat di sana kecil-kecilan sama dengan batu kobalt yang ditambang dengan besar-besaran. Itu berbeda sekali. Padahal sebenarnya bisa saja pemerintah di sana itu mempekerjakan masyarakat-masyarakat yang kurang mampu di tambang batu yang lebih bagus dan bisa meningkatkan taraf hidup mereka gitu. Tapi ya mungkin memang pengaruh asing itu sangat kuat sehingga masyarakat di sana malah terbengkalai, tidak digubris oleh pemerintah itu sendiri. Yang selanjutnya ada kemiskinan ekstrim hapus pada 2030. TPP kan ini menargetkan bahwa kemiskinan ekstrim hapus pada 2030, tetapi di Indonesia sendiri ya, walaupun memang tahun 2022 ini turun yang awalnya
2,04%. Sekarang menurun pada September 2023 menjadi 1,74%. Angka kemiskinan ekstrim pada 2023 ini turun, yang awalnya 2022 ini adalah 2,04%. Tetapi eh, di luar negeri sendiri masih saja terdapat kemiskinan-kemiskinan yang belum bisa terselesaikan gitu. Walau padahal tahun 2030 itu harus eh, ditargetkan itu hilang. Tetapi kita balik lagi ke yang kasus yang tadi. Kalau misalkan pemerintah saja masih cuek terhadap masyarakat atau warganya itu sendiri, bagaimana bisa masyarakat ini terlepas dari kemiskinan-kemiskinan yang mereka derita? Selanjutnya, yang bisa kita bahas yaitu ketimpangan yang lebar tak menguntungkan bagi dunia, bahkan bagi negara kaya. Eropa kini kewalahan diserbu imigran. Imigran gelap ini Eropa dan AS itu terkena serbuan imigran yang berasal dari Afrika dan Asia. Memang kemiskinan yang paling besar yang kan datang dari Afrika dan benua Asia. Itu terlepas dari kurangnya pemerataan atau bagaimana negara-negara yang maju ini bisa membantu negara-negara berkembang agar mereka ini bisa eh, membantu masyarakat miskin di sana itu mempunyai pekerjaan sehingga tidak usah imigran ke benua-benua lain. Semisal memang itu ilegal itu tapi ini bagian gelap yang merugikan negara dan merugikan masyarakat di sekitar. Di AS juga kan sekarang terjadi banyaknya penjarahan ya. Nah itu penjarahan mungkin salah satunya adalah imigran-imigran gelap yang tidak punya pekerjaan di sana terus mereka menjara. Itu bisa saja terjadi gitu. Jadi memang ini merupakan hal yang perlu dipikirkan lagi terhadap pemerintah atau terhadap PBB itu sendiri, bagaimana agar tujuan pembangunan keberlanjutan ini bisa tercapai, karena menurut saya 12% itu sangatlah sedikit. Bagaimana kita bisa mencapai kesetaraan dan keadilan di seluruh negara ini jika hanya segitulah kemampuan negara-negara maju untuk turut andil, apalagi Eropa dan AS itu hanya memikirkan perang Rusia yang membengkak sekali biayanya, tidak memikirkan masyarakat-masyarakat dan negara-negara berkembang yang ada di sekitarnya. Mungkin itu saja pendapat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.